I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Ya, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat semua ya? Koordinator ini tingkat matematika siap mengikuti pelajaran IPA pada siang hari ini. Keperluan saya. Kurang terima kembali tempatnya. Siap, lanjutkan. Ya baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas tolong pimpin doa. Siap. Silakan. Jebrek. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dukstrek. Silakan ketua kelas. Baik, hari ini semuanya hadir ya? Siap. Tidak ada yang apa? Siap. Oke, baik, terima kasih. Oke, anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah ya semuanya sudah rapi? Siap. Ya, tolong lihat di tempat duduknya, kalau sudah bersih, baru kita akan mulai belajar ya. Siap. Kalau yang bersih, indah, nyaman, berarti pembelajaran kita pada hari ini akan menyenangkan. Oke. Siapa? Bisa. Luar biasa. Terima kasih atas semangatnya. Mohon perhatian, Ibu akan putarkan sebuah video dan Ibu mohon perhatian untuk semuanya. Tolong amati video ini baik-baik. Perhatikan aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam video yang nanti akan Ibu putar ya. Oke. Ya. Oke, sudah lihat videonya? Ya. Nah, dari video yang kalian amati tadi, kegiatan apa yang dilakukan? Ya, pengukuran. Nah, besaran apa yang diukur dalam besaran apa yang diukur? Nah, dari hasil pengukuran tadi, untuk yang dengan menggunakan satuan meter, berapa hasilnya yang tadi? 1,5 meter. Sedangkan yang dengan menggunakan jengkal berapa? 1,5 jengkal. Nah, dari video tadi yang menggunakan satuan meter dan satuan jengkal, apakah ada hubungannya? Ya, Ukur panjang dan tepuk tangan buat ibu. Nah, itulah manfaat kita mempelajari besaran, satuan dan pengukuran. Oke, untuk itu Ibu akan tampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep besaran dan satuan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis konversi nilai suatu besaran dengan tepat dan menentukan dimensi besaran turunan. Oke, Ibu mohon perhatian lagi, kita amati sebuah gambar. Gambar ini adalah gambar
jual beli tanah. Ya. Masalahnya adalah Pak Ical berencana membangun rumah di Kampung Sesar, Kecamatan Bula. Beliau menemukan sebuah informasi bahwa ada sebidang tanah berukuran 100 RU dijual dengan harga 1 juta per RU. Kemudian beliau sepakat dengan pemilik tanah bahwa akan membeli separuh dari luas tanah, yaitu 50 RU. Namun, pemilik tanah mengatakan bahwa tanahnya yang disertifikat itu ternyata hanya 1.370-an. Berarti tidak mencukupi 100 RU. Kalau dalam satuan meter persegi hanya 1.370-an. Nah, karena Pak Ical hanya membeli 50 RU, makanya yang ada di dalam sertifikat itu hanya setengah ya. Jadi setengahnya itu adalah 685 meter persegi. Dimana kalau dikonversikan ke dalam satuan RU, maka kita akan mendapatkan hanya 48,9 RU. Tanah yang yang dibeli oleh Pak Ical. Jadi tidak mencukupi 50 tadi ya, 50 RU. Nah, sekarang Pak Ical merasa kecewa karena tanah yang dibeli tidak sesuai, tidak cukup. Ya? Ya. Oke. Nah, permasalahan inilah yang nanti kita bahas di dalam diskusi. Sekarang Ibu akan bagi kalian dalam 4 kelompok ya. Siap. Sekarang masing-masing duduk bentuk kelompok. Yang ini kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan di belakang. Kalian gabung di tengah menjadi satu kelompok juga. Ya, silakan bentuk kelompok sekarang. Ya, sudah semua dalam kelompok? Oke. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini 1, 2, 4 ya. Oke. Nah, sekarang kerjakan berdasarkan petunjuk yang ada pada LKPD. Ya? Oke. Sekarang kalian silakan berdiskusi dan pada saat diskusi ini Ibu akan menilai ya. Jadi Ibu mohon semuanya harus aktif ya. Ya. Nih. 1. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang merasa kesulitan, silakan bertanya ya. Ingin bicara Bu? Bagaimana? Iya. Nah, ini materinya dibaca. Lalu ini pertanyaan kegiatan 1 lengkapi tabel besaran pokok dan satuan berikut ini. Jadi materinya sudah ada, tinggal dibaca lalu diisi. Nah, titik-titik ini nanti diisi. Kegiatan kalian adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya di literatur, dari ada buku, ada HP, ada yang bawa kan? Nah, cari informasi sebanyak tentang besaran dan satuan. Nah, lalu ini LKPD-nya diisi di sini. Tapi nanti untuk laporannya di ini di lembaran yang dibagi ya. Nah, sebentar nanti mau dipresentasikan nanti ininya yang di bagian depan. Sudah? Paham? Oke, silakan bekerja ya. Oke, semuanya harus aktif. Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi 20 menit ya. Karena selesai ini ada presentasi. Mana? 12 meter. Udah paham tadi? Ya, yang lain mencari informasi, yang lain tulis. Di itu tadi lembaran apa? Kerjasama. Ya, disesuaikan dengan minta besaran pokok berarti di sini bisa mengubah persatuan iya ini yang nanti Bikin tanggal ada kesimpulan ini iya nama kelompok nanti sini saja
Di lembaran yang mau presentasi ya. Itu sudah isi di lembaran yang mau presentasi supaya maju di depan presentasi kan pakai lembaran itu juga ibu balik sebagai laporannya. Nah ini. Oke. Misalnya di lembaran yang tadi ibu bagi dulu. Oke. Jangan lupa kelompok ya. Siap ya Bu. Di lembaran yang ibu bagi tadi. Parah. Oke, kelompok ini sudah. Nah, jangan lupa tulis nama kelompok ya. Sudah selesai waktu diskusinya. Ayo, duduk yang rapi. Kelompok mana yang sudah siap? Ya, silakan ibu minta satu kelompok perwakilan dan satu kelompok untuk ke depan presentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 2 ya. Silakan kelompok Anovi. Ya, yang lain tolong perhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh teman kalian kelompok 2 hasil presentasinya, dan kalau ada tanggapan atau saran disampaikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Langsung saja di sini. Materi yang pertama, lengkapilah tabel besaran pokok dan satuan berikut dengan benar. Yang nomor 1, nama besaran panjang, lambang pokoknya P, satuan meter, lambang satuannya M. Yang nomor 2, lengkapilah tabel besaran turunan dan satuan dengan benar. Nomor 1, nama besaran turunan luas, satuan M pangkat 2. Lanjut yang nomor 3, seorang bapak sedang menghitung luas lantai yang akan dipasang keramik. Luas lantai yang akan dipasang keramik menggunakan 12 meter persegi. Akan tetapi penjual keramik menggunakan satuan cm persegi. Berapakah konversi dari 12 meter persegi menjadi cm persegi? Diketahui keramik ukuran 12 meter persegi diukur menggunakan meter turun ke cm, turun 2 tangga dikalikan dengan 100 tambah 100 sama dengan 10.000. Ditanya cm persegi, dijawab 12 cm persegi dikali 10.000 cm persegi sama dengan 120.000 cm persegi. Nomor 4, lengkapilah tabel dimensi dari besaran turunan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, nama besaran luas, satuan M pangkat 2, dimensi L kali L sama dengan L pangkat 2. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dan kesimpulan atau rangkumannya. Pengertian dari besaran yang satuannya telah ditetapkan dan diakui secara sistem internasional. 2. Pengertian dari besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Dan besaran ini tidak baku atau tidak diakui secara sistem internasional. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Atau adakah tanggapan atau pertanyaan? Apa yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian kelompok 2 ini, ya silakan. Kelompok berapa? Siap. Ya. Siap. Sebelumnya Sampaikan nama kelompok. Saya dari kelompok 1 atas nama Firdanko ingin bertanya kepada saudara kita dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah, apa pentingnya besaran dan satuan? Ya. Siap saja. Assalamualaikum. Menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besaran itu kan adalah semisalnya luas, dan luas itu kan memiliki lambang satuan M pangkat 2. Jadi satuan itu adalah atau singkatan dari semisalnya luas memiliki satuan M pangkat 2. Besaran berikut dimudahkan menggunakan satuan. Begitu maksudnya, seperti volume disingkat menjadi satuan M pangkat 3. Bagaimana tadi?
kepada kelompok 1. Tadi kan pertanyaannya seberapa pentingnya besaran pokok sama satuan. Karena kan besaran itu kan lambangnya dan dia dipermudah menggunakan satuan. Dari mana? Kelompok 1 sudah puas dengan jawaban dari sih belum puas, mungkin semampainya bisa saja tuh jadi ya pasal yang lain dari teman sekelompok, silakan yang mau Tambahan dari kelompok bagaimana? silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. nama ya. Perkenalkan, nama saya Akbar dari Bukat, berasal dari kelompok 2. Di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Besaran satuan dimensi sangat penting untuk dipelajari. Dapat membantu kita untuk menentukan satuan dari suatu besaran, menguji rumus dan besaran, dan menentukan hubungan-hubungan antara suatu besaran dalam suatu rumus. Terima kasih. Siap. Ya, tepuk tangan dulu buat Akbar. Oke. Ya, dulu. Yang lain ada? Dari kelompok saya tanggapan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adedi. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan, apakah sangat penting kita belajar atau memahami ukuran-ukuran yang seperti saudara Vita tadi presentasikan atau sampaikan di depan? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting karena setiap hari pun kita mengukur. Contohnya seperti mau masak beras, pasti kita mengukur berapa cupak, berapa kilo begitu. Terus seperti mau memakai celana harus diukur ini pas atau enggak begitu kan, contohnya begitu. Jadi pengukuran itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Karena setiap mau ngapa-ngapain harus mengukur atau menggunakan ukuran. Karena kalau tidak diukurkan tidak pas atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke, sekian. Bagaimana tanggapan kelompok Mulai sudah? Siap. Oke. Oke, sekian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, terima kasih atas waktunya telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan aplaus buat kelompok 2. Dulu. Ya, silakan. Saya presentasi dari kelompok 2 tadi tentang materi kita hari ini, yaitu besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, di mana kesimpulannya tadi? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai atau angka-angka. Sementara satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Jadi, kenapa pentingnya pengukuran? Karena setiap kegiatan kita sehari-hari, kita juga butuh pengukuran. Mau masak nasi, butuh ukurannya juga. Harus berapa cupa yang kita masak? Mau pakai baju, ukuran badan kita berapa? Nah, semuanya, segala aktivitas kita keseharian tidak akan terlepas dari pengukuran. Sudah? Paham? Sudah, Bu? Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi yang terakhir, evaluasi tentang masalah tadi, Ibu pilih kita ice breaking dulu. siap. Mau ice breaking? Siap. Semuanya, Ibu minta berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Dengan komando ya. Kalau Ibu bilang maju, berarti lompat maju 2 kali. Kalau Ibu bilang mundur, berarti lompat mundur 2 kali. Nah, kalau Ibu suruh maju sebaliknya, berarti Ibu suruh maju berarti mundur. Ya? Paham? Ya. Oke, siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Maju. Mundur. Sebaliknya. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Terima kasih. Sudah? Oke. Yang berikutnya kita akan bahas tentang permasalahan di awal tadi. Bagaimana solusi untuk memecahan masalah jual beli tanah tadi? Ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa Pak Ica mengalami
kerugian dalam proses jual beli. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Siap, Manibu. Ya, silakan. Siap. Karena tanah yang dibeli tidak sesuai dengan ukuran di sertifikat. Siap, Manibu. Yang lain? Jawaban kita bagaimana? Oke? Pak Ica merasa kecewa karena tanah yang dibeli tidak sesuai dengan Di sertifikat. apa yang diinginkan oleh Pak Ica. Ya. Sudah? Oke, yang berikutnya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oh, Siap, Manibu. Ya, silakan. Satu-satu, dan juga tangan. Ya, siapa duluan, Dedi? Siap. Bagaimana upaya yang Upaya dapat yang dilakukan, dilakukan ya, untuk menyelesaikan masalah jual beli tanah tadi. upayanya adalah melapor ke pihak yang berwenang atau bisa menghubungi apa yang terkait permasalahan tersebut, Bu. Seperti Siap, Manibu. Ya, ada lagi? Satu-satu. Manibu. Ya, kita. Siap. Harus diselesaikan secara negosiasi terdahulu. Kalau sudah tidak bisa, baru bisa dibawa ke kantor ke hukum. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Dedi. Ada yang bisa lain? Silakan apa? Siap, Bu. Diselesaikan dengan cara keluarga. Iya, baik. Tepuk tangan buat apa? Halo, ada yang lain? Tidak ada lagi? Oke. Kita lanjut. Apakah kaitannya masalah tersebut dengan materi besaran satuan dan pengukuran? Siap, Pertanyaan ini. Ibu. Ya. Ya, yang lain ada? Tak sama? Oke. Rumusnya tadi itu? Siap, ada tambahan. Ya, ada tambahan, silakan. Kan apakah kaitannya? Ya, kaitannya, apakah kaitannya masalah tersebut dengan materi besaran satuan dan pengukuran? Siap. Kalau menurut saya, Bu, kita cuma menjawab tentang masalah yang Iya, Silakan, saya akan bilang karena ada kaitannya dengan pengukuran tentang mengukur tanah seperti contoh 100 RU menjadi Pak Ica cuma membeli 50 RU dan diukur tanahnya diukur cuma 1370-an meter persegi. Kan ditanya apakah kaitannya masalah tersebut dengan materi besaran satuan dan pengukuran. Ada kaitannya karena di materi tersebut ada pengukuran meter persegi. Dari pembelian tanahnya. yang jelaskan saya tidak paham ya, Bu. Gimana ya? Maksudnya kan ditanya kaitannya masalah tersebut dengan materi besaran satuan dan pengukuran. Materi besaran satuan kan itu tentang pengukuran. Iya. Kan di dalam materi tersebut tentang Pak Ical membeli tanah itu kan di dalam itu ada pengukuran satuan RU dan satuan meter persegi. Oke. Bagaimana Ya. Maksud Nurul ini ya, mau menjawab, mau menambah atau bagaimana? Siap, Bu. Dia masih kurang. Siap, jadi katanya Oh, menanggapi dari jawaban si Novi. Iya, karena mungkin terlalu kerja saja. Oh ya, lalu sudah paham? Oke, ya. Kan pertanyaannya, apakah kaitannya masalah tersebut dengan materi besaran satuan dan pengukuran? Ya, sudah? Ada yang lagi mau menambahkan? Sudah? Tidak ada? Oke, mari kita sama-sama simpulkan bahwa kaitannya materi permasalahan jual beli tanah tadi dengan materi besaran satuan dan pengukuran tentu ada kaitannya. Ya, jadi jawaban kalian semua tadi sudah benar. Kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita mau membeli atau menjual tanah atau lain sebagainya, harus yang kita gunakan itu adalah satuan yang baku, sehingga tidak terjadi permasalahan seperti ini. Siap ya, Bu. Persoalannya ini karena yang kesepakatan awal itu kan dengan menggunakan satuan RU. Tapi satuan RU itu adalah satuan yang tidak baku. Nah, ketika satuan RU dikonversikan ke satuan meter persegi, maka hasilnya kan tidak sesuai. Nah, di sini Pak Ical yang jelas mengalami kerugian. Kerugiannya berapa? Dari sekian di sertifikat, kalau dia hanya membeli
Kalau 100 RU disertifikat dengan satuan meter persegi itu hanya senilai 1.370-an meter persegi. Nah, yang dibeli oleh Pak Ical tadi hanya kan 50 RU. Nah, 50 RU ini kalau dikonversikan ke meter persegi, satuan meter persegi, maka yang didapatkan adalah 685. Nah, 685 meter persegi ini dikonversikan ke satuan RU, maka hanya mendapatkan 48,9 RU. Tidak mencukupi 50 RU. Nah, di sini kerugian Pak Ical yaitu 1,1 RU. Ya, mengapa? Karena kalau dikonversikan dari satuan 1 RU itu untuk dikonversikan ke meter persegi itu 1 RU itu adalah 14 meter persegi. Jadi 685 meter persegi dibagi dengan 14, makanya hasilnya adalah 48,9 RU. Oke, jadi ini menjadi pelajaran buat kita semuanya ke depan ketika mau membeli atau menjual tanah dan lain sebagainya, harus yang kita gunakan itu adalah menggunakan satuan internasional atau satuan baru supaya menghindari hal-hal seperti ini. Oke, sudah? Ya, mungkin itu kesimpulannya ya. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri, aku pengen ada pertanyaan buat kalian. Dari awal pembelajaran kita pada hari ini, apa yang paling kalian suka dari pembelajaran ini? Yang paling ini tentang pengukuran. Ya, pengukuran. Ada yang lain? Yang saya senang di materi ini adalah tentang mengenai tentang satuan dan pengukuran. Oke. Saya mau Ada lagi? dari saya yang muda itu seperti besaran dan turunan ini. Besaran dan turunan. Siap. Oke. Yang lain ada? Sudah? Ya. Oke. Yang ada Vivi silakan. Siap yang pengukuran. Pengukuran. Ya. Ada lagi? Besaran dan satuan. Ya, oke. Ya, saya- Bagus. Saya senang dengan cara itu menerangkan saya dapat memahami lebih cepat. Oke, terima kasih buat semuanya. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian paling tidak sukai pada pembelajaran ini? Siap, saya. Silakan. Siap, kalau ibu yang saya sukai mungkin yang teman-teman atau ibu kalau menjelaskan jangan terlalu cepat karena saya kurang paham kalau menjelaskan terlalu cepat. Oke, baik, terima kasih. Yang lain ada? Yang paling saya tidak sukai dalam materi ini adalah ketika ibu menjelaskan terus teman-teman berbicara di belakang. Oke, mantap. Terima kasih. Ya. Ya, pertanyaan yang berikutnya. Apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran ini? Siap, tentang dari ada yang pengukuran, Bu. silakan. Saya tentang pengukuran. Tentang pengukuran. Siap, Bu. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi Vivi? Siap tentang menghitung yang Oh, hitung-hitungan. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta setelah pulang ke rumah, tolong kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya, ya. Tentang macam-macam alat ukur dan pengukuran untuk pertemuan kita selanjutnya. Ya. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Ibu minta ketua kelas untuk berdoa mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum akhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa sudah. Oke, silakan.
Ya, baik, cukup sekian. Terima kasih. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Waalaikumsalam.